Nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Hari ini kita punya kisah yang dijamin bakal bikin kalian gregetan, emosi, tapi sekaligus puas banget di akhir ceritanya. Bayangkan saja, bertahun-tahun selalu dihina miskin dan direndahkan oleh ibu mertua. Pas cerai dan diusir, baru ketahuan kalau villa mewah 17 miliar yang mereka tinggali itu ternyata milik sang menantu. Wah, kira-kira gimana ya wajah ibu mertuanya waktu sadar dia yang harus angkat kaki? Pasti seru banget. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya yang menguras emosi ini, yuk dukung terus channel kita. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Nah, biar kita makin akrab, yuk absen dulu di bawah. Coba tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Contohnya, Hesti, Semarang, hadir. Aku tunggu absen dari kalian ya. Nanti komentar kalian bakal aku kasih tanda hati. Sudah absen? Sudah siapin cemilan dan tempat duduk yang nyaman? Yuk, langsung saja kita simak ceritanya. Suara ketukan palu hakim bergema di seluruh penjuru ruang sidang pengadilan agama siang itu. Bunyi kayu yang beradu dengan meja itu terdengar begitu nyaring, memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti ruangan ber-AC yang terasa dingin menusuk tulang. Ketukan 3 kali itu bukan sekadar penanda berakhirnya sebuah proses persidangan yang panjang dan melelahkan, melainkan menjadi simbol resmi putusnya ikatan suci pernikahan antara dua insan yang dulunya pernah berjanji untuk sehidup semati. Namun bagi Hesti, ketukan palu itu bukanlah akhir dari dunia, dan sama sekali bukan sebuah tragedi yang harus ditangisi. Sebaliknya, itu adalah suara kebebasan yang sudah sangat lama ia nantikan setiap malam dalam doanya. Sebuah belenggu tak kasat mata yang selama ini mencekik lehernya perlahan-lahan hingga ia nyaris tidak bisa bernapas, akhirnya terlepas jatuh ke lantai. Hesti duduk di kursi penggugat dengan postur tubuh tegak. Wajah cantiknya yang biasanya terlihat lelah, murung, dan penuh tekanan, kini memancarkan aura ketenangan yang luar biasa dan sulit diartikan. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya yang mulus. Matanya yang bulat dan jernih menatap lurus ke arah majelis hakim dengan sorot mata yang dipenuhi rasa lega yang tak terhingga. Berbeda dengan pemandangan pada umumnya, di mana seorang wanita mungkin akan menangis histeris, meratap, atau bahkan pingsan saat resmi menyandang status janda, Hesti justru merasakan beban seberat ribuan ton baru saja diangkat dari kedua pundaknya yang rapuh. Ia mengambil napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu segar dan murni. Setelah sekian lama ia hidup terkurung dalam sangkar emas beracun bernama pernikahan. Di seberang mejanya, duduk pria yang kini resmi menjadi bagian dari masa lalunya. Pria yang resmi menjadi mantan suaminya. Arkan. Pria berpenampilan necis dengan setelan jas mahal pesanan khusus yang warnanya sangat serasi dengan dasi sutra bermerek internasional yang melingkar di lehernya. Arkan duduk dengan postur sangat angkuh, menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi, dagunya sedikit terangkat, dan tatapan matanya begitu dingin tanpa emosi. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajah tampan yang dulu pernah membuat Hesti rela menyerahkan seluruh hidup dan hatinya itu. Arkan justru terlihat gelisah, melirik jam tangan mewahnya berulang kali, tidak sabar untuk segera keluar dari ruangan ini. Seolah berada di ruangan yang sama dengan Hesti dan menghirup udara yang sama dengannya adalah sebuah penderitaan kotor yang tak tertahankan. Bagi Arkan, perceraian ini adalah sebuah kemenangan telak. Kemenangan mutlak karena ia akhirnya berhasil membuang wanita yang dianggapnya tidak selevel, udik, dan tidak pantas bersanding dengannya. Pria yang kini merasa sedang berdiri di puncak kesuksesan dunia. Setelah majelis hakim membacakan putusan akhir dan menutup sidang secara resmi, pengacara dari kedua belah pihak mulai sibuk merapikan berkas-berkas tebal di atas meja masing-masing. Hesti berdiri perlahan dari kursinya. Tangannya dengan luwes merapikan ujung blus sederhana namun elegan yang ia kenakan hari ini. Ia menundukkan kepala, mengangguk sopan kepada majelis hakim dan pengacaranya, mengucapkan terima kasih dengan suara yang tenang, lembut, namun penuh wibawa. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Arkan. Sedikit pun tidak. Baginya, eksistensi pria itu di ruangan ini sudah menguap. Arkan kini hanyalah selembar kertas usang dari buku masa lalu yang harus segera ia bakar hingga menjadi abu.
Masa lalu yang dipenuhi dengan air mata yang disembunyikan di bawah bantal, caci maki menyakitkan yang ditelan dalam diam tanpa perlawanan, dan pengorbanan darah keringat yang tidak pernah dihargai sedikit pun. Hesti melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti dan mantap. Sepatu hak rendahnya berbunyi ketuk-ketuk saat beradu dengan lantai marmer koridor pengadilan yang mengkilap. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu ringan, seakan hukum gravitasi sudah tidak lagi mengikatnya. Ia merasa seperti burung merpati yang baru saja berhasil mendobrak pintu besi sangkarnya, siap untuk melebarkan sayap dan terbang bebas ke langit yang luas dan tak terbatas. Ia tahu betul bahwa mulai detik ini, detik di mana kakinya melangkah keluar dari ruangan itu, hidupnya akan berubah total. Ia tidak perlu lagi mendengarkan omelan kasar setiap pagi buta, tidak perlu lagi menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar sambil dicaci maki karena rasa masakannya dianggap kurang sempurna, dan yang paling penting dari segalanya, ia tidak perlu lagi menekan egonya dan berpura-pura menjadi wanita lemah tak berdaya di depan keluarga suaminya. Namun, ketenangan batin yang baru sekejap dinikmati Hesti itu tidak berlangsung lama. Baru beberapa langkah ia berjalan keluar dari ambang pintu ruang sidang, sebuah suara yang sangat melengking, tajam, dan begitu familiar menembus gendang telinganya tanpa permisi. Suara yang selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi alarm mimpi buruknya setiap kali ia membuka mata di pagi hari. Akhirnya, ya ampun, syukurlah akhirnya anakku terbebas dari benalu gembel sepertimu. Hesti menghentikan langkahnya secara otomatis. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara dan mendapati sosok wanita parubaya berdiri angkuh tidak jauh darinya. Wanita itu memakai kebaya brokat berwarna merah menyala yang desainnya sangat mencolok mata, lengkap dengan perhiasan emas berukuran besar yang menumpuk di leher dan meronta-ronta di pergelangan tangannya. Dandanan wajahnya sangat tebal, dengan bedak yang nyaris terlihat seperti topeng dan lipstik merah merona yang membuatnya terlihat lebih mirip orang yang akan pergi menghadiri pesta pernikahan mewah daripada menemani anaknya ke pengadilan agama untuk bercerai. Dia adalah Ibu Laras, ibu kandung dari Arkan. Mantan ibu mertuanya yang selalu memposisikan dirinya sebagai ratu penguasa dunia yang titahnya tak boleh dibantah oleh siapapun, apalagi oleh seorang menantu. Ibu Laras melangkah perlahan mendekati Hesti dengan senyum sinis yang tercetak sangat jelas dan sengaja dibuat-buat di bibirnya yang tebal. Tatapan matanya yang tajam memindai penampilan Hesti dari ujung rambut di kepala hingga ujung sepatu di kaki dengan penuh rasa jijik, merendahkan, dan mencemooh. Seolah Hesti adalah kotoran bau di pinggir jalan yang tidak pantas berada di tempat yang sama dengannya yang mulia. Perempuan tidak tahu diri. Ibu Laras kembali membuka suara. Kali ini nadanya sengaja dikeraskan dan dipantulkan ke dinding koridor agar beberapa orang pengunjung sidang yang sedang berlalu lalang di koridor pengadilan bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu dengar itu tadi putusan di dalam? Sekarang kamu sudah resmi bukan siapa-siapa lagi di keluarga besar kami yang terhormat. Kamu bukan lagi istri anakku. Mulai detik ini, anakku yang sukses besar itu tidak perlu lagi membuang-buang uangnya untuk menanggung biaya hidup perempuan miskin pemalas sepertimu. Hesti hanya berdiri diam membatu di tempatnya. Wajahnya sangat datar, dingin, dan benar-benar tanpa ekspresi. Ia sudah terlalu kebal dengan semua rentetan hinaan murahan itu. Bertahun-tahun lamanya ia menelan racun cacian yang sama setiap harinya sebagai menu sarapan. Dihina miskin, dihina menumpang hidup, dihina sebagai benalu parasit yang hanya menggerogoti kekayaan suaminya tanpa mau bekerja. Jika dulu di awal-awal pernikahan kata-kata tajam itu bisa membuatnya menangis semalaman suntuk di dalam kamar mandi dengan keran air shower yang dinyalakan maksimal agar isak tangisnya yang menyayat hati tidak terdengar keluar. Kini kata-kata itu terdengar tak lebih dari sekadar gonggongan anjing liar di pinggir jalan raya yang bising. Melihat Hesti yang hanya terdiam seperti patung, Ibu Laras merasa di atas angin. Ia merasa menang telak. Ia mengira diamnya Hesti adalah bentuk dari ketakutan yang mendalam dan rasa malu yang tak tertahankan karena kehilang sumber uangnya. Senyum sinis di wajah tua Ibu Laras semakin melebar hingga memamerkan deretan giginya. Ia memajukan tubuhnya, berkacak pinggang menantang, dan menatap Hesti dengan penuh aura kemenangan seorang penjajah. Kenapa kamu cuma diam terpaku seperti orang dungu? Sudah kehabisan kata-kata untuk membela diri karena sebentar lagi kamu akan kembali ke asalmu yang melarat dan kotor itu? Dengar ya, Hesti, perhatikan kata-kata ibu baik-baik.
Sejak hari pertama Arkan membawamu ke hadapan ibu. Ibu sudah bilang kalau kamu itu tidak pantas untuk Arkan. Anakku itu direktur utama perusahaan besar yang sedang naik daun. Gajinya puluhan juta per bulan. Aset propertinya ada di mana-mana. Dia dengan sangat mudah bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih cantik, jauh lebih kaya, dan jelas jauh lebih berkelas dari kamu. Kamu itu cuma perempuan udik dari kampung yang kebetulan beruntung bisa mencicipi hidup enak. Tidur di kasur empuk, di villa 17 miliar milik anakku. Harusnya kamu itu tahu diri dan sujud syukur mencium kaki Arkan karena dia masih mau berbaik hati menampungmu selama bertahun-tahun ini. Tepat saat Ibu Laras menyelesaikan kalimatnya yang penuh racun mematikan itu, Arkan keluar dari pintu ruang sidang. Ia berjalan santai menghampiri ibunya dengan langkah yang sengaja dibuat berwibawa. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana mahalnya, memancarkan aura arogansi pria sukses yang begitu kental menguar dari tubuhnya. Arkan berdiri tepat di samping ibunya, lalu menatap lurus ke arah Hesti dengan pandangan yang meremehkan hingga ke dasar jurang. Sudah, Bu. Tidak usah membuang-buang sisa energi ibu untuk bicara panjang lebar dengan perempuan ini. Orang miskin seperti dia tidak akan pernah mengerti bahasa orang-orang berkelas seperti kita. Ucap Arkan dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk, persis seperti ujung pisau es. Suaranya bergema angkuh, seolah ia adalah seorang raja di raja dan Hesti hanyalah budak rendahan yang bahkan tidak pantas untuk ditatap terlalu lama. Arkan kemudian mengambil satu langkah maju, memperkecil jaraknya dengan Hesti. Ia menatap kedua mata Hesti dengan tajam, mencoba mengintimidasi dan mencari celah kelemahan dari wanita yang baru saja resmi ia ceraikan beberapa menit yang lalu itu. Namun, Arkan mengerutkan kening. Ia sama sekali tidak menemukan secercah pun ketakutan atau kesedihan di mata jernih Hesti. Hal itu diam-diam sedikit membuatnya merasa terganggu dan gengsinya terluka. Namun dengan cepat ia menepis perasaan itu jauh-jauh dari kepalanya. Dengar baik-baik, Hesti. Kata Arkan mendesis dengan suara pelan yang keluar dari sela-sela giginya, namun syarat akan ancaman yang nyata. Sidang pengadilan ini sudah benar-benar selesai. Ikatan pernikahan kita sudah putus total baik secara hukum negara maupun agama. Sesuai dengan kesepakatan pranikah yang menguntungkanku, kamu tidak berhak dan tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari hartaku. Tidak ada yang namanya pembagian harta gono gini, karena semua aset, tabungan, dan rumah yang ada selama pernikahan kita adalah hasil keringat dan kerja kerasku sendiri. Kamu ingat betul kan? Dulu kamu masuk rumahku hanya membawa pakaian di badan dan koper butut, dan hari ini, kamu juga akan keluar dari rumahku dengan cara yang sama persis. Arkan menghela napas dengan kasar, menggelengkan kepalanya perlahan seolah sedang berhadapan dengan anak kecil yang sangat bodoh dan sulit mengerti instruksi. Aku masih punya sedikit rasa kasihan. Aku beri kamu waktu hari ini juga. Setelah ini kamu langsung pulang ke villa, masuk ke kamarmu, kemasi semua barang-barang murah dan tidak bergunamu itu, dan segera angkat kaki dari sana secepatnya. Aku tidak mau mataku melihat wajahmu lagi menumpang di sana, atau bahkan hidungku mencium bau parfum murahanmu tertinggal di lorong rumahku saat aku pulang kerja malam ini. Kamu paham apa yang aku bicarakan? Ibu Laras yang berdiri di samping Arkan langsung menimpali dengan suara tawa nyaring yang terang-terangan mengejek. Benar sekali kata Arkan. Bagus kamu tegas begitu. Nak, dan kamu, Hesti, awas saja ya. Jangan sampai karena kamu merasa miskin lalu kamu diam-diam mencuri dan membawa barang-barang mahal dari villa kami. Kalau sampai saat ibu periksa ada satu barang pun, sekecil apapun itu yang hilang, ibu jamin ibu tidak akan segan-segan menyeretmu dan melaporkanmu ke kantor polisi terdekat dengan tuduhan pencurian dan penggelapan. Mengerti kamu? Cepat bawa saja baju-baju rombeng kumalmu itu dan pergi jauh-jauh dari kehidupan keluarga kami yang damai ini. Jangan pernah sesekali kamu bermimpi atau punya niat licik untuk kembali dan mengemis-ngemis minta balikan lagi sama Arkan di kemudian hari, karena asal kamu tahu, pintu gerbang rumah kami sudah tertutup rapat dan digembok untuk perempuan gembel tidak berguna sepertimu. Suasana di koridor pengadilan agama siang itu mulai terasa semakin panas dan tegang. Beberapa orang saksi mata yang kebetulan lewat di area itu sempat menghentikan langkah mereka, menoleh ke arah sumber keributan, jelas merasa penasaran dengan tontonan drama keluarga yang sedang terjadi secara gratis di depan mata mereka. Ada yang berbisik-bisik,
Ada yang menatap iba pada Hesti. Namun ironisnya, Hesti sendiri sama sekali tidak merasa terhina, tertindas, atau malu menjadi pusat perhatian. Alih-alih menangis, ia justru merasa sangat tenang, damai, dan tentram di dalam hatinya. Ketenangan tak wajar yang justru memancarkan aura dominasi yang membuat suasana di sekitar mereka perlahan terasa sedikit mencekam dan mengintimidasi. Hesti menatap wajah Arkan dan Ibu Laras secara bergantian dengan tatapan yang sulit dipecahkan. Ia melihat dua sosok manusia di depannya ini dipenuhi dengan rasa bangga dan kesombongan yang meluap-luap hingga tumpah ruah. Dua manusia egois yang merasa seluruh dunia bertekuk lutut di bawah telapak kaki mereka hanya karena mereka merasa memiliki status dan kekayaan berlimpah. Kekayaan yang sebenarnya jika mereka tahu kebenarannya, hanyalah sebuah ilusi rapuh yang sengaja Hesti ciptakan untuk mereka. Sebuah senyum tipis, teramat sangat tipis hingga nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, mengembang secara perlahan di sudut bibir Hesti yang berwarna merah muda alami. Sebuah senyuman misterius yang menyimpan 1001 rahasia besar nan gelap yang selama bertahun-tahun ini ia tutup rapat-rapat di bawah karpet kehidupannya. Rahasia yang sedang menghitung mundur waktu, yang sebentar lagi akan meledak dan menghancurkan seluruh dinding kesombongan mereka hingga hancur berkeping-keping menjadi debu. Baik, jawab Hesti memecah keheningan yang sempat tercipta dengan suara yang sangat tenang, stabil, dan terlampau datar. Sama sekali tidak ada getaran ketakutan di pita suaranya, tidak ada nada permohonan, dan tidak ada emosi amarah yang terpancing. Aku akan mengambil barang-barangku hari ini juga. Setelah dengan santai mengatakan kalimat persetujuan singkat yang sama sekali tidak mereka duga itu, Hesti membalikkan badannya dengan gerakan yang begitu anggun dan berkelas. Ia memunggungi mantan suami dan mantan ibu mertuanya. Ia benar-benar tidak menoleh lagi ke belakang untuk menatap mereka. Ia melangkah lurus menyusuri koridor panjang pengadilan menuju pintu keluar dengan kepala tegak memandang lurus ke depan. Di belakang punggungnya, ia masih bisa mendengar dengan jelas suara tawa culas Ibu Laras yang menggelegar bangga, bersahutan dengan suara Arkan yang sedang mengobrol santai dengan ibunya tentang rencana memesan restoran mahal untuk makan siang mewah demi merayakan hari perceraian yang bersejarah ini. Hesti terus berjalan santai keluar melewati pintu kaca gedung dan menuju pelataran parkir pengadilan yang luas. Sinar matahari siang yang terik bersinar menyilaukan mata, seakan ikut tersenyum menyambut hari baru kebebasannya. Hesti merogoh ke dalam tas selempang kulit aslinya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar seri terbaru yang tak pernah ia perlihatkan pada siapapun di rumah itu. Ia membuka layar utama yang dikunci dengan pemindai wajah, lalu menatap sebuah kontak prioritas yang tersimpan dengan nama, Bram. Jari lentiknya dengan sangat cepat dan cekatan mengetikkan sebuah pesan instruksi singkat yang mematikan. Bram, urusan drama konyol di pengadilan semuanya sudah selesai. Bersiaplah untuk mengeksekusi tahap selanjutnya sesuai rencana. Tanda pesan terkirim dan telah dibaca muncul di layar. Hesti mematikan layar dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menatap lurus ke arah jalan raya di depan gedung pengadilan yang sedang padat merayap oleh kendaraan bermotor dengan tatapan mata yang berkilat tajam. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia bergumam pelan memantapkan niatnya. Silakan tertawa dengan mulut terbuka lebar hari ini. Arkan, Ibu Laras, silakan kalian berdua rayakan hari perpisahan ini dengan pesta yang paling meriah dan paling mewah yang bisa kalian bayangkan. Karena besok pagi, saat matahari kembali terbit, kalian akan terbangun dan menyadari kenyataan pahit, bahwa orang bodoh yang selama bertahun-tahun kalian hina, kalian caci maki, dan kalian sebut sebagai benalu miskin tidak berguna ini, adalah pemilik sah dan pemegang kendali penuh dari setiap jengkal tanah yang saat ini kalian injak dengan sombong. Hesti melangkah santai menuju trotoar di pinggir jalan raya, melambaikan tangan dengan elegan untuk menyetop sebuah armada taksi yang kebetulan sedang melintas perlahan. Ia membuka pintu belakang dan masuk ke dalam taksi tersebut dengan sikap tenang seperti seorang bangsawan yang sedang menyamar. Mau diantar kemana arahnya, Mbak? Tanya sopir taksi itu ramah sambil melirik dari kaca spion tengah. Kita ke kawasan perumahan elit Bukit Hijau Indah, Pak. Jawab Hesti dengan nada suara yang datar namun tegas, penuh otoritas. Langsung meluncur ke villa nomor 7. Taksi berwarna biru itu pun mulai melaju perlahan, bergabung dengan kemacetan kota dan perlahan meninggalkan area gedung pengadilan agama,
membawa sosok Hesti melesat menuju medan pertempuran terakhirnya. Sebuah arena pertempuran penutup di mana ia tidak akan lagi diam mematung, tidak akan lagi menundukkan kepalanya dalam tangis, dan tidak akan lagi sudi mengalah demi siapapun. Ia pulang bukan untuk menangis, melainkan untuk mengambil kembali secara paksa apa yang memang menjadi hak milik sahnya sejak awal mula cerita ini tercipta. Dan sesuai instruksi mantan suaminya yang angkuh, ia akan memulai proses penghancuran ini dengan sangat rapi dan manis, dimulai dari mengemasi barang-barangnya di dalam istananya sendiri. Di dalam kursi penumpang taksi yang terus melaju membelah padatnya jalan raya ibu kota yang terasa menyengat siang itu, Hesti perlahan menyandarkan kepalanya yang terasa sedikit berat ke kaca jendela mobil yang sejuk. Pemandangan deretan gedung-gedung bertingkat pencakar langit, barisan pepohonan kota yang berdebu, dan hiruk-pikuk manusia di trotoar berlalu begitu saja dengan cepat di depan matanya layaknya sebuah film bisu. Di tengah keheningan kabin mobil itu, pikirannya tak kuasa untuk tidak melayang kembali menembus lorong waktu menuju masa-masa kelam di mana semua sandiwara menyakitkan ini dimulai. Masa di mana ia, dengan sepenuh kesadaran dan dengan sukarela, memilih untuk merendahkan harga dirinya sendiri hingga ke titik nadir, membuang semua identitas kebesarannya, hanya demi memegang teguh sebuah janji cinta yang pada akhirnya terbukti murni hanyalah sebuah omong kosong belaka. Bayangan kejadian 5 tahun yang lalu berputar kembali di kepalanya dengan sangat jernih seolah baru terjadi kemarin sore. Ia teringat dengan sangat jelas bagaimana rupa Arkan yang hancur lebur saat itu, memohon-mohon padanya dengan air mata buaya, bahkan sampai bersimpuh dan menangis terseduh-seduh mencium telapak kakinya di ruang tamu kontrakan kecil mereka. Saat itu, bisnis rintisan yang dibanggakan Arkan hancur berantakan karena salah urus manajemen dan pria itu dikejar-kejar oleh banyak penagih hutang karena menanggung kerugian hingga miliaran rupiah. Merasa iba dan buta karena cinta, saat itu, Hesti yang dalam kenyataan sebenarnya sudah menjadi seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan brilian dengan jumlah kekayaan tersembunyi yang fantastis, memutuskan untuk turun tangan menyelamatkan suaminya. Namun, ia melakukannya secara diam-diam demi menjaga martabat suaminya. Hesti merancang skema penyelamatan yang sempurna. Ia menggunakan perusahaan cangkang miliknya untuk menyuntikkan dana investasi besar-besaran ke perusahaan Arkan yang hampir sekarat. Ia ikut mengatur strategi bisnis jangka panjang dari balik layar tanpa pernah menampakkan wajahnya. Ia melobi klien-klien besar secara rahasia untuk bekerja sama dengan perusahaan Arkan. Dan puncak dari sandiwaranya, ia membeli secara tunai sebuah villa mewah bergaya Eropa seharga 17 miliar rupiah yang selama ini menjadi impian suaminya. Hesti sengaja menyembunyikan identitas pembeli aslinya, dan mengatur agar Arkan merasa dirinya lah yang berhasil membeli rumah itu dari keuntungan bisnisnya. Hesti sengaja membiarkan Arkan menggunakan posisinya sebagai tuan rumah dan pemilik, agar pria itu tidak merasa kehilangan harga dirinya sebagai seorang pria, dan bisa berjalan dengan dada membusung sebagai kepala rumah tangga yang sukses. Semua pengorbanan berdarah-darah itu Hesti lakukan atas nama kesetiaan, karena ia benar-benar percaya pada kesucian cinta sejati. Ia memiliki keyakinan naif bahwa jika seorang istri menjaga nama baik dan harga diri suaminya di depan pandangan dunia luar, maka sang suami niscaya akan menjadi pelindung yang akan merawat dan menjaga hati sang istri dengan penuh kasih sayang di dalam batas-batas rumah mereka. Namun sayangnya, realita menampar wajah Hesti dengan sangat keras. Ia salah memperhitungkan sifat dasar manusia. Kesuksesan dan kekayaan instan yang tiba-tiba jatuh dari langit dan didapatkan Arkan tanpa susah payah itu justru meracuni pikiran dan membutakan mata hati pria itu. Uang mengubah segalanya. Arkan berubah wujud menjadi sosok pria yang sangat arogan, egois, narsis, pemarah, dan sepenuhnya melupakan sejarah dari mana ia berasal saat sedang terpuruk. Lebih parah dari itu, perubahan nasib ini juga berdampak fatal pada Ibu Laras. Wanita parubaya yang tiba-tiba saja diangkat derajat dan status sosialnya secara instan dari seorang ibu penjual nasi uduk sederhana di pinggir jalan perkampungan kumuh, berubah menjadi nyonya besar sosialita yang tinggal ongkang-ongkang kaki di villa mewah. Sifat asli Ibu Laras perlahan keluar dan berubah 180 derajat menjadi monster. Ibu Laras menjelma menjadi sosok mertua yang sangat rakus, materialistis, gila hormat, dan selalu haus akan pengakuan sosial dari lingkungan teman-teman arisannya. Dan dalam rantai makanan keluarga beracun tersebut,
Sudah bisa ditebak siapa yang menempati posisi paling bawah dan menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan ego mereka yang sedang membengkak setiap harinya. Tentu saja Hesti. Karena di mata sombong Arkan dan pandangan merendahkan Ibu Laras, Hesti tak lebih dari sekadar wanita kampung biasa yang beruntung, istri yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan rutinitas kesehariannya dianggap hanya bermalas-malasan di rumah mengurus keperluan mereka sebagai asisten rumah tangga gratisan. Mereka sama sekali buta dan tidak tahu menahu fakta bahwa setiap kali Hesti mengunci pintu dari dalam di kamarnya dan dituduh sedang tidur siang karena malas bekerja, wanita itu sebenarnya sedang sibuk melakukan pertemuan penting secara virtual. Hesti sedang memantau ketat pergerakan grafik saham di pasar modal, membaca laporan keuangan, menandatangani ratusan dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah secara digital, dan mengontrol penuh pergerakan beberapa anak perusahaannya yang menggurita hanya dari balik layar laptop tipisnya. Di dalam taksi, Hesti kembali menghela napas panjang, mendengus pelan sambil tersenyum kecut menertawakan semua rentetan kebodohan dan kebutaannya di masa lalu akibat cinta buta. Ia membiarkan dirinya ditindas, diinjak-injak harga dirinya, dan diperbudak selama bertahun-tahun di rumahnya sendiri karena sebuah alasan konyol. Ia ingin menguji dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, sejauh mana batas kesetiaan Arkan dan sejauh mana rasa syukur Ibu Laras bisa menghargainya sebagai manusia tanpa perlu diukur dengan timbangan harta dan jabatan. Dan sekarang ia sudah mendapatkan jawabannya yang bernilai mutlak nol besar. Ujian kesetiaan dan kemanusiaan itu gagal dengan sangat tragis. Arkan tidak hanya konsisten merendahkannya di depan ibunya, tapi pria itu juga sudah melewati batas toleransi tertinggi dengan berani secara terang-terangan membawa masuk perempuan lain ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Fanya. Nama menjijikan itu tiba-tiba terlintas sebagai racun di pikiran Hesti, membuat senyum sinis di bibirnya terukir semakin tajam menyayat. Fanya hanyalah seorang perempuan muda bermulut manis yang jelas-jelas hanya mengincar uang, fasilitas mewah, dan kekayaan Arkan. Perempuan bodoh yang tidak tahu fakta bahwa selembar demi selembar uang yang selama ini dihambur-hamburkan oleh Arkan untuk membeli tas-tas mewah, berlian, dan liburan ke luar negeri untuknya, sebenarnya adalah uang hasil kerja keras dan keringat Hesti yang menetes diam-diam. "Permisi, Mbak, sebentar lagi kita akan sampai di pintu gerbang utama perumahan Bukit Hijau Indah." Suara bariton sopir taksi yang ramah memecah lamunan panjang Hesti, menarik kesadarannya kembali ke dunia nyata. Hesti segera memperbaiki posisi duduknya, menegakkan punggungnya menjadi lebih tegap. Ia menatap tajam ke arah depan melalui kaca mobil, melihat kemegahan gerbang perumahan mewah bergaya klasik yang menjulang tinggi angkuh dengan sistem penjagaan satpam yang sangat ketat di pos depan. Tempat ini, tanah ini, adalah kawasannya. Ini adalah wilayah kekuasaan absolutnya yang selama bertahun-tahun ini ia biarkan dikelola dan dirusak oleh orang-orang bodoh yang salah tempat. Terus saja jalan masuk. "Pak, Bapak bilang saja kalau taksi ini membawa Nyonya Hesti. Satpam di depan sudah tahu. Nanti masuk ke dalam saya arahkan belokannya." Ucap Hesti menanggapi sopir taksi dengan suara tenang yang syarat akan wibawa, seolah ia adalah ratu yang sedang kembali ke istananya. Taksi itu melambat di pos penjagaan, dan setelah menyebut nama Hesti, portal besi langsung terbuka otomatis. Taksi kembali melaju perlahan mulai memasuki area dalam perumahan yang ditumbuhi pepohonan rindang dan tertata sangat rapi dan asri. Setiap rumah yang berdiri di kawasan elit sana berukuran raksasa dengan berbagai macam desain arsitektur luar negeri yang megah menyilaukan mata. Namun di mata Hesti yang sudah terbiasa dengan kemewahan, semua pemandangan rumah-rumah itu tampak biasa saja dan membosankan. Matanya hanya terpaku lurus menatap pada sebuah bangunan sangat besar bergaya arsitektur Eropa klasik yang berdiri paling megah di bagian ujung jalan utama perumahan. Sebuah bangunan mewah yang seluruh dinding luarnya dicat dengan warna putih gading, memiliki pilar-pilar batu pualam besar yang menjulang menopang atap, dan dikelilingi oleh taman bunga yang sangat luas dan terawat rapi. Itu adalah villa nomor 7. Villa seharga 17 miliar rupiah yang memicu semua permasalahan ini. Tempat yang seharusnya menjadi surga, namun justru menjadi neraka di mana ia selama ini diperlakukan lebih rendah seperti pembantu rendahan. Tempat di mana keringat, dedikasi, dan air mata kesabarannya jatuh mengering ke lantai tanpa pernah dihargai keberadaannya. Hesti perlahan merogoh bagian dalam dompet kulitnya,
menyiapkan beberapa lembar uang pecahan Rp100.000 baru yang masih kaku untuk membayar ongkos perjalanannya menggunakan taksi. Di balik dadanya, jantungnya berdetak dengan ritme yang sangat teratur dan tenang. Ketenangan yang berbanding terbalik 180 derajat dengan badai topan dahsyat yang saat ini sedang ia persiapkan di balik layar untuk menghantam kehidupan Arkan dan Ibu Laras dalam waktu dekat. Ia benar-benar sudah tidak sabar untuk segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam bangunan mewah sana, memainkan adegan mengemasi beberapa helai pakaian murahnya ke dalam koper butut persis seperti yang diperintahkan dengan sombong oleh Arkan, dan yang paling penting, ia ingin melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wajah-wajah munafik itu sedang berpesta merayakan kemenangan, semu dan kebebasan mereka. Taksi perlahan merapat dan akhirnya berhenti dengan halus tepat di depan gerbang besi hitam berukir setinggi 4 meter yang menjulang kokoh melindungi area villa. Hesti menyerahkan lembaran uang untuk membayar ongkos taksi, menolak kembalian dan mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu membuka pintu mobil dan melangkah turun dengan gerakan yang sangat anggun mempesona. Ia berdiri sejenak seorang diri di depan gerbang raksasa itu setelah taksi berlalu pergi, mendongakkan kepalanya menatap kemegahan bangunan rumahnya sendiri dengan tatapan saksama yang sangat tajam. Hembusan angin sore yang sepau-sepau menerpa wajahnya yang putih bersih, mengibarkan pelan ujung rambutnya yang lurus, panjang, dan berwarna hitam legam bak sutra. Di dalam kepalanya, ia sudah bisa memprediksi dan tahu persis apa yang akan segera dihadapinya di balik pintu utama yang tertutup rapat di dalam sana. Ia sangat tahu bahwa karakter Ibu Laras pasti sudah menyiapkan berbagai macam kosa-kata makian baru dan hinaan merendahkan untuk mengusirnya keluar bagai mengusir anjing kurap. Ia juga tahu dengan pasti bahwa hari ini, tepat di hari perceraiannya, di dalam rumah hasil keringatnya ini, Arkan si gila hormat mungkin sudah menyiapkan sebuah rencana licik untuk mengundang teman-teman ibunya demi memamerkan selingkuhan barunya yang matre sebagai nyonya rumah yang baru. Namun biarlah, semuanya tidak akan mengubah apapun. Kali ini, Hesti berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meneteskan air mata walau hanya setetes. Ia tidak akan lagi menundukkan kepalanya dalam ketakutan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia justru akan membiarkan mereka berpesta pora menikmati ilusi mereka, membiarkan mereka berdua membentangkan sayap kesombongan dan terbang setinggi-tingginya menembus awan kelabu. Karena sejatinya, hukum alam tidak pernah berbohong. Semakin tinggi mereka memaksakan diri untuk terbang dengan sayap kebohongan dan kesombongan, maka akan semakin fatal, hancur, dan menyakitkan pula luka yang akan mereka dapatkan saat tiba waktunya nanti Hesti menarik paksa sayap ilusi itu, dan membiarkan tubuh-tubuh angkuh mereka jatuh terhempas menghantam kerasnya batu karang kenyataan yang sesungguhnya. Dengan menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-parunya dengan udara keberanian, Hesti melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, mendorong perlahan pintu kecil dari besi di bagian samping gerbang utama yang memang sudah ia hafal kebiasaannya tidak pernah dikunci rapat di siang hari. Besi itu berderit pelan seakan menyambut kedatangan sang majikan sejati. Hesti melangkah masuk dengan mantap ke pekarangan vilanya sendiri, siap untuk menampilkan pertunjukan terakhirnya. Bermain peran secara totalitas sebagai mantan istri miskin tidak berdaya yang sedang diusir, untuk menyambut klimaks pembalasan dendam manis yang sudah ia susun rapi. Hari penghakiman bagi kesombongan mereka sudah dimulai. Hesti melangkah menyusuri jalan setapak berbatu marmer yang membelah taman depan villa dengan langkah yang sengaja ia buat pelan. Setiap jengkal tanah yang ia pijak adalah saksi bisu bagaimana ia menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Di sisi kanan dan kirinya, deretan bunga hidrangea yang ia tanam sendiri tampak mekar dengan indahnya. Namun ia tahu, keindahan itu tidak pernah dihargai oleh penghuni rumah lainnya. Bagi Bu Laras, taman ini hanyalah simbol status untuk dipamerkan kepada teman-teman arisannya, tanpa pernah mau tahu siapa yang sebenarnya membayar gaji tukang kebun dan biaya perawatan sistem irigasi otomatisnya yang mahal. Pikiran Hesti melayang kembali ke masa-masa awal kesuksesan Arkan yang semu. Ia teringat bagaimana Arkan, yang saat itu baru mulai mencicipi kekayaan hasil kucuran dana rahasia dari perusahaan Hesti, mulai berubah perangainya. Pria itu mulai merasa bahwa semua keberhasilan itu adalah murni karena kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Arkan seringkali membual di depan Hesti, mengatakan bahwa tanpa dirinya, Hesti hanyalah wanita yang akan membusuk di kampung. Ia ingat betul suatu malam,
Arkan pulang membawa sebuah jam tangan emas dan berkata dengan angkuh bahwa harga jam itu lebih mahal daripada harga diri keluarga Hesti. Saat itu, Hesti hanya tersenyum tipis, menelan luka yang sangat dalam, karena ia tahu bahwa jam tangan itu dibeli menggunakan dividen dari saham perusahaan yang sebenarnya ia kendalikan dari balik layar. Semakin Arkan merasa kaya, semakin ia merasa malu memiliki istri sesederhana Hesti. Arkan mulai membatasi pergaulan Hesti, melarangnya ikut ke acara-acara kantor dengan alasan Hesti tidak bisa menjaga citra suaminya yang sedang naik daun. Namun yang paling menyakitkan adalah keterlibatan Bularas yang memperkeruh suasana. Begitu Arkan memboyong ibunya tinggal di villa ini, neraka bagi Hesti pun dimulai secara resmi. Bularas yang dulunya hanya seorang penjual nasi uduk yang rendah hati, tiba-tiba menjelma menjadi sosok yang sangat haus akan kemewahan. Ia mulai menuntut berbagai macam barang bermerek, mulai dari tas kulit buaya hingga perawatan wajah di klinik-klinik ternama yang biayanya setara dengan gaji 1 tahun karyawan biasa. Hesti teringat kejadian setahun yang lalu, saat Bularas merayakan ulang tahunnya yang ke-55 di ballroom hotel berbintang. Saat itu, Hesti sibuk membantu di dapur hotel untuk memastikan semua hidangan sesuai dengan keinginan ibu mertuanya. Namun, ketika acara dimulai, Bularas justru memperkenalkan seorang wanita lain kepada tamu-tamunya sebagai calon menantu ideal. Seandainya Arkan tidak terjebak dalam pernikahan salah alamat dengan Hesti. Di depan ratusan tamu, Bularas merendahkan Hesti dengan menyebutnya sebagai asisten rumah tangga kesayangan Arkan, saat Hesti keluar hanya untuk mengantarkan obat asma ibu mertuanya itu. Hesti hanya terdiam, berdiri mematung di pinggir ruangan sambil memegang botol obat. Sementara gelak tawa tamu-tamu sosialita itu pecah menghina dirinya. Kini, saat Hesti berdiri di depan pintu jati raksasa vilanya, ia merasa mual mengingat semua kepalsuan itu. Ia mendorong pintu itu perlahan. Suara tawa yang sangat ia kenal langsung menyambutnya. Di ruang tamu yang luas dengan lampu gantung kristal yang menjuntai mewah, tampak Bularas sedang duduk di sofa bersama beberapa teman sosialitanya. Mereka sedang menyeruput teh dari cangkir porselen mahal yang Hesti pesan langsung dari Inggris. Di atas meja marmer, berserakan berbagai macam katalog perhiasan dan majalah mode kelas atas. "Oh, lihat siapa yang datang. Si janda baru kita sudah pulang," teriak Bularas dengan nada melengking yang penuh dengan ejekan. Teman-temannya serentak menoleh dan ikut tertawa kecil, menutup mulut mereka dengan tangan yang penuh dengan cincin berlian. Hesti tidak merespons. Ia terus berjalan menuju tangga untuk naik ke lantai 2, tempat kamarnya berada. Namun, langkahnya terhenti ketika suara sepatu hak tinggi yang keras beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Itu adalah Bularas, yang sengaja berdiri di depan tangga untuk menghalangi jalan Hesti. Ia berkacak pinggang, menatap Hesti dengan pandangan yang seolah-olah sedang melihat serangga menjijikan yang tersesat masuk ke dalam istananya. "Mau kemana kamu? Masih punya muka untuk naik ke lantai atas?" tanya Bularas dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh teman-temannya. "Dengar ya, Hesti. Ibu sudah bilang berkali-kali, rumah ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Arkan sudah terlalu baik membiarkanmu tinggal di sini selama ini. Sekarang, setelah hakim memutus cerai, setiap langkah yang kamu ambil di lantai ini sebenarnya adalah hutang yang harus kamu bayar. Harusnya kamu masuk lewat pintu belakang, lewat jalur asisten rumah tangga, karena memang disitulah levelmu yang sebenarnya." Salah satu teman Bularas, seorang wanita dengan rambut disanggul tinggi dan perhiasan yang berlebihan, ikut menimpali. Ia jeng laras. "Sabar saja. Orang miskin memang biasanya tidak tahu malu. Sudah diusir pun masih berlagak punya hak. Kalau saya jadi kamu, sudah saya lempar barang-barangnya ke tempat sampah sejak tadi pagi." Hesti menarik napas panjang, mencoba menjaga ketenangannya. "Saya hanya ingin mengambil barang-barang saya, Bu. Sesuai perintah Arkan, saya akan pergi hari ini juga," ucap Hesti dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bularas tertawa sinis. "Barang-barangmu? Barang yang mana? Baju-baju lusuh yang kamu bawa dari kampung dulu? Atau barang-barang mahal yang diam-diam kamu beli pakai uang anak ibu? Jangan harap kamu bisa membawa satupun barang bermerek dari rumah ini.
Ibu sudah memerintahkan pelayan untuk memeriksa kopermu nanti. Kalau ada satu saja barang yang harganya di atas 500.000 rupiah, ibu akan langsung menelepon polisi. Hesti hanya menatap lurus ke arah mata Bularas. Di dalam hatinya, ia merasa sangat kasihan pada wanita tua ini. Bularas tidak sadar bahwa porselen yang ia pegang, sofa yang ia duduki, bahkan lantai tempatnya berdiri dengan sombong, semuanya adalah aset yang dibeli atas nama perusahaan investasi milik Hesti. Semua kemewahan ini hanyalah pinjaman dari Hesti yang bisa ia tarik kapan saja. Namun, Hesti masih menahan diri. Belum saatnya ia menjatuhkan kartu asnya. Ia ingin membiarkan Bularas menikmati saat-saat terakhirnya menjadi Ratu Villa, sebelum kenyataan pahit menghancurkan dunianya. Silakan periksa sesuka ibu. Saya tidak tertarik membawa barang-barang yang ada di rumah ini, jawab Hesti singkat. Ia kemudian melangkah melewati samping Bularas yang masih tampak sangat emosi. Sambil berjalan naik ke atas, Hesti bisa mendengar suara Bularas yang terus menggerutu di bawah. Lihat itu. Dasar tidak punya sopan santun. Sudah numpang hidup. Pas diusir malah sok berwibawa. Kita lihat saja. Besok dia pasti akan mengemis di pinggir jalan karena tidak punya tempat tinggal. Sesampainya di lantai 2, Hesti tidak langsung menuju kamarnya. Ia berhenti sejenak di balkon dalam yang menghadap ke ruang keluarga di bawah. Dari posisi ini, ia bisa melihat Arkan yang baru saja masuk ke dalam villa dengan wajah yang tampak lelah namun tetap berusaha terlihat angkuh. Arkan melemparkan jasnya ke sofa dan langsung disambut dengan pelukan hangat oleh ibunya. Arkan sayang, syukurlah kamu sudah pulang. Itu si pembawa sial sudah ada di atas, sedang berkemas. Ibu sudah ingatkan dia agar tidak mencuri apa-apa. Lapor Bularas dengan nada mengadu. Arkan mengangguk pelan. Lalu pandangannya tidak sengaja bertemu dengan Hesti yang sedang berdiri di atas. Arkan menatapnya dengan dingin. Hesti, cepat selesaikan urusanmu. Jangan sampai malam ini aku masih melihat bayanganmu di rumah ini. Aku punya tamu penting yang akan datang, dan aku tidak mau mereka melihat ada orang udik sepertimu berkeliaran. Hesti hanya menatap Arkan tanpa sepatah kata pun, lalu berbalik masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar yang luas dan mewah itu, Hesti duduk di tepi ranjang. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu kesendiriannya. Meskipun ia memiliki segalanya secara finansial, di rumah ini ia tidak pernah merasa memiliki rumah yang sebenarnya. Setiap sudut ruangan ini terasa dingin dan hampa, karena tidak ada cinta yang tulus di dalamnya, melainkan hanya transaksi kepentingan dan kesombongan. Hesti membuka lemari pakaiannya. Ia mengabaikan deretan gaun-gaun desainer ternama yang sebenarnya ia beli sendiri secara rahasia untuk sekadar menyenangkan hatinya. Ia hanya mengambil sebuah koper kecil berukuran kabin yang sudah tua dan agak kusam. Dengan gerakan yang sangat teliti, ia memasukkan beberapa lembar baju sederhana yang memang ia bawa saat pertama kali menikah dengan Arkan. Ia juga mengambil sebuah kotak kayu kecil dari dalam laci meja rias. Di dalamnya terdapat sebuah foto orang tuanya dan sebuah kalung perak sederhana yang merupakan warisan dari neneknya. Hanya itu barang yang ia anggap berharga di rumah ini. Saat ia sedang berkemas, ponsel di saku blusnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bram. Nyonya, tim audit sudah menyelesaikan laporannya. Semua aliran dana dari perusahaan Anda ke rekening pribadi Arkan sudah kami tutup secara total per jam ini. Dokumen penyitaan aset villa juga sudah siap untuk dieksekusi besok pagi jika Anda memberikan perintah. Hesti menatap layar ponselnya dengan tatapan yang sangat tajam. Jarinya bergerak di atas layar, mengetikkan jawaban singkat. Tahan dulu untuk besok pagi. Biarkan malam ini mereka merayakan kemenangan semu mereka. Aku ingin mereka merasa berada di puncak langit sebelum benar-benar terhempas ke dasar bumi. Kirimkan saja berkas pemutusan kontrak investasi ke alamat kantor Arkan lewat kurir sekarang juga agar dia menerimanya sore ini. Setelah mengirim pesan itu, Hesti menutup kopernya. Ia merasa sangat ringan. Seolah-olah koper kecil itu membawa semua beban masa lalunya yang kelam dan ia siap untuk membuangnya di tempat sampah terdekat. Ia berdiri, merapikan sedikit penampilannya di depan cermin, dan menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah di cermin itu bukan lagi wajah istri yang tertindas,
melainkan wajah seorang penguasa yang siap mengambil kembali tahtanya. Namun, di luar kamar, ia mendengar suara gaduh lagi. Kali ini suara seorang wanita yang sangat ia kenal. Suara Fanya yang terdengar manja dan dibuat-buat. Wah, Mas Arkan. Vilanya cantik sekali. Aku tidak sabar untuk segera pindah ke sini dan mengganti semua dekorasi yang membosankan ini. Suara Fanya terdengar jelas dari lantai bawah. Hesti tersenyum dingin. Ia tahu bahwa Fanya sedang berusaha merayu Arkan untuk segera mengusirnya secara fisik agar ia bisa segera menguasai kamar ini. Fanya tidak tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang sangat besar. Fanya mengira dia telah memenangkan hadiah utama. Padahal dia hanya sedang berebut sisa-sisa reruntuhan dari sebuah bangunan yang sudah siap diledakkan. Hesti keluar dari kamarnya sambil menjinjing koper kecilnya. Ia menuruni tangga dengan langkah yang sangat anggun, meski penampilannya sangat sederhana. Di ruang tamu, kini sudah ada Fanya yang sedang bergelayut manja di lengan Arkan, dikelilingi oleh Bularas dan teman-temannya yang menatap Fanya dengan penuh kekaguman, seolah-olah Fanya adalah penyelamat keluarga mereka dari kemiskinan. Hesti. Lihat. Si pembantu mau pergi. Seru Fanya sambil menunjuk ke arah Hesti dengan jari yang kuku-kukunya dicat merah menyala. Ia menatap koper Hesti dengan pandangan menghina. Cuma itu yang kamu bawa? Kasihan sekali ya. Tapi baguslah. Artinya kamu tahu diri kalau kamu tidak punya hak atas apapun di rumah mewah ini. Bularas ikut tertawa. Tentu saja dia cuma bawa segitu. Fanya sayang. Kalau dia bawa lebih, pasti itu hasil mencuri dari sini. Arkan, coba suruh satpam periksa kopernya sekarang juga. Ibu tidak mau ada sepeser pun uangmu yang ikut terbawa olehnya. Arkan menatap Hesti dengan pandangan yang sulit diartikan, namun ego dan kesombongannya lebih mendominasi. Hesti, buka kopermu. Tunjukkan pada ibu dan Fanya bahwa kamu tidak membawa apa-apa yang bukan milikmu. Hesti berhenti di anak tangga terakhir. Ia meletakkan kopernya di lantai dengan tenang. Ia menatap Arkan dengan tatapan yang membuat pria itu merasa sedikit tidak nyaman secara tiba-tiba. Ada kekuatan yang sangat besar terpancar dari mata Hesti yang biasanya selalu menunduk itu. Kamu ingin aku membuka koper ini, Arkan? Tanya Hesti dengan suara yang sangat rendah namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang mendadak hening itu. Yakin? Kamu yakin ingin membahas tentang apa yang menjadi milik siapa di rumah ini sekarang juga? Di depan semua tamu ibumu dan calon istri barumu ini? Arkan tertegun sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Keheningan itu pecah ketika Bularas berteriak lagi. Jangan banyak bicara. Buka saja. Kamu takut ketahuan mencuri ya? Hesti perlahan membungkuk dan membuka resleting kopernya. Ia menunjukkan isinya yang hanya berupa beberapa helai baju lusuh dan sebuah kotak kayu kecil. Ini saja yang saya bawa. Tidak ada perhiasan, tidak ada uang tunai milik anak ibu, dan tidak ada satupun barang bermerek milik rumah ini. Apa ibu puas? Bularas mendekat dan mengaduk-aduk isi koper itu dengan kasar menggunakan ujung payungnya. Setelah yakin tidak ada barang berharga, ia mendengus. Ya, sekarang pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi ke lingkungan ini. Kamu mengotori pemandangan. Hesti menutup kembali kopernya. Sebelum ia benar-benar melangkah keluar, ia menoleh ke arah Arkan yang masih berdiri dengan angkuh di samping Fanya. Mobil hitam mewah itu meluncur membelah jalanan kota yang mulai dihiasi lampu-lampu jalanan. Di dalam kabin yang kedap suara, Hesti menyandarkan punggungnya dengan rileks. Sangat kontras dengan ketegangan yang ia rasakan selama bertahun-tahun di rumah Arkan. Bram, asisten pribadinya yang setia, sesekali melirik dari kaca spion tengah dengan sorot mata penuh hormat sekaligus prihatin. Ia adalah sedikit dari orang yang tahu betapa besarnya pengorbanan Hesti demi pria yang tidak tahu berterima kasih itu. Nyonya, kurir sudah mengonfirmasi bahwa dokumen pemutusan investasi telah diterima oleh resepsionis kantor Arkan tepat 10 menit yang lalu. Berita tentang penarikan dana ini juga mulai berhembus di kalangan investor kelas atas. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang bagi mantan suami Anda. Lapor Bram dengan nada suara yang sangat profesional. Hesti hanya mengangguk pelan. Jemarinya mengetuk-ngetuk tas kulitnya dengan ritme yang tenang. Bagus. Bram.
Aku ingin dia merasakan kepanikan yang perlahan-lahan merayap, seperti api yang membakar ujung kain. Biarkan dia mencoba mencari pinjaman ke sana-sini malam ini, hanya untuk menyadari bahwa semua pintu bank dan kolega bisnisnya sudah tertutup atas instruksiku. Sementara itu, di dalam villa nomor 7, suasana yang tadinya penuh tawa dan kesombongan mulai berubah drastis. Bu Lara sedang sibuk memamerkan koleksi tas bermerek di ruang tengah kepada teman-temannya, sementara Fanya sibuk berfoto di berbagai sudut rumah untuk mengunggahnya ke media sosial dengan tulisan, "Rumah baruku, hidup baruku." Arkan sendiri duduk di pojok ruangan, mencoba menikmati cerutu mahalnya, namun ketenangannya terusik ketika ponselnya bergetar hebat. Panggilan itu dari sekretaris pribadinya di kantor. Arkan mengangkatnya dengan malas, namun dalam hitungan detik, wajahnya yang tadi tampak segar langsung berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang cerutu mulai bergetar. "Apa? Kamu bercanda? Bagaimana mungkin investor utama kita menarik dana secara sepihak di hari ini? Kita sedang dalam proses tender besar." Arkan berteriak, tidak lagi memedulikan tamu-tamu ibunya yang kini mulai menoleh dengan rasa penasaran. Suara di seberang telepon menjelaskan dengan gugup bahwa tidak hanya investasi yang ditarik, tetapi semua akses ke lini kredit perusahaan telah dibekukan karena adanya perubahan struktur kepemilikan aset yang selama ini menjadi jaminan. Arkan merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tidak tahu bahwa jaminan utama perusahaannya, termasuk villa mewah tempatnya berdiri saat ini, sebenarnya terikat pada kontrak yang dikendalikan oleh Hesti melalui perusahaan bayangan. Bu Laras yang melihat kepanikan anaknya segera mendekat. "Ada apa? Arkan sayang? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu?" tanya Bu Laras dengan wajah cemas. Namun suaranya tetap terdengar sok tahu di depan teman-temannya. "Diam, Bu. Jangan tanya dulu," bentak Arkan secara spontan, membuat Bu Laras tersentak kaget dan teman-temannya mulai berbisik-bisik negatif. "Ini masalah kantor. Ada gangguan teknis sedikit." Arkan mencoba menghubungi beberapa koleganya yang selama ini selalu menjilat padanya, namun hasilnya nihil. Satu persatu panggilannya dialihkan ke kotak suara, atau dijawab dengan nada dingin yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa membantu karena mendengar kabar bahwa aset-aset Arkan sedang dalam masalah hukum yang serius. Fanya yang mencium ada bau-bau masalah segera menghampiri Arkan dengan wajah manja yang dibuat-buat. Namun matanya yang tajam menunjukkan kekhawatiran akan kehilangan sumber uangnya. "Mas Arkan, ada apa sih? Katanya mau pesan catering hotel bintang 5 untuk syukuran kita malam ini." Arkan tidak menjawab. Ia hanya menatap nanar ke arah dokumen kontrak rumah yang ada di atas meja kerja di pojok ruangan. Ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia tidak pernah benar-benar memegang sertifikat asli villa ini. Selama ini ia hanya memegang salinan dengan alasan sertifikat asli disimpan di deposit bank sebagai jaminan bisnis. Di sisi lain kota, Hesti sudah tiba di penthouse miliknya yang jauh lebih mewah dan modern daripada villa tersebut. Ia berdiri di balkon, menatap kerlap-kerlip lampu kota dengan segelas air putih di tangannya. Ia tahu, di saat ia sedang menikmati ketenangan ini, Arkan dan ibunya sedang mulai memanen badai yang mereka tanam sendiri. "Pesta sebenarnya baru akan dimulai besok pagi, Bu Laras," gumam Hesti pelan dengan senyum dingin yang menghiasi wajahnya. Ia sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar daripada sekadar penarikan dana. Ia akan datang ke villa itu bukan sebagai mantan menantu yang terusir, tapi sebagai pemilik sah yang akan menagih setiap butir keringatnya yang telah mereka injak-injak. Malam itu, villa nomor 7 yang biasanya bercahaya terang tampak mulai diselimuti kegelapan. Para tamu Bu Laras perlahan pamit pulang dengan raut wajah penuh tanda tanya, meninggalkan Arkan yang termenung di kegelapan ruang tamu, dan Bu Laras yang mulai merasa bahwa singgasana ratunya sedang berada di ujung tanduk. Mereka tidak tahu bahwa hari ini adalah malam terakhir mereka bisa tidur di bawah atap mewah tersebut. "Arkan, ada satu hal yang harus kamu ingat," ucap Hesti dengan nada bicara yang sangat tenang. "Tadi di pengadilan kamu bilang aku masuk rumah ini tidak membawa apa-apa dan keluar tidak membawa apa-apa. Kamu benar. Tapi kamu lupa satu hal yang sangat krusial. Terkadang, sesuatu yang paling berharga justru adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat dengan matamu yang sombong itu. Nikmatilah malam ini, Arkan. Nikmatilah setiap detik kemewahan yang kamu rasa milikmu ini,
karena besok pagi, kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu hanyalah seorang tamu yang sangat tidak tahu diri di rumah orang lain. Apa maksudmu? Bentak Arkan. Namun Hesti sudah tidak peduli. Hesti membalikan badan dan berjalan menuju pintu besar itu. Ia membukanya, membiarkan cahaya matahari sore masuk menyinari ruang tamu yang suram oleh kepalsuan itu. Ia melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, ia masih mendengar suara tawa Fanya dan caci maki Bularas. Namun suara-suara itu terdengar sangat jauh dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Hesti berjalan keluar dari gerbang villa dengan koper kecil di tangannya. Ia tahu, di balik kemewahan yang ia tinggalkan itu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghantam. Sore ini, kurir akan mengantarkan berkas yang akan membuat Arkan menyadari bahwa perusahaan dan rumahnya adalah milik Hesti. Sore ini, dunia Arkan akan mulai bergetar hebat. Dan besok pagi, saat Hesti kembali ke tempat ini, ia tidak akan lagi datang sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai pemilik sah yang akan mengusir semua benalu yang selama ini mengisap hidupnya. Langkah Hesti semakin mantap menyusuri trotoar perumahan elit itu. Ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di sampingnya. Pintu mobil terbuka, dan Bram turun dengan sikap sangat hormat. "Silakan masuk, Nyonya," ucap Bram sambil membukakan pintu untuk Hesti. Hesti masuk ke dalam mobil mewah itu, meletakkan kopernya yang usang di kursi sampingnya. Mobil itu pun melaju meninggalkan kawasan villa, membawa Hesti menuju hotel bintang 5 miliknya untuk beristirahat dan menyiapkan diri bagi pertunjukan terakhir besok pagi. Sandiwara sebagai menantu lemah telah berakhir, dan kini saatnya bagi sang pemilik asli untuk menunjukkan siapa penguasa yang sebenarnya. Di dalam mobil, Hesti hanya menatap ke arah jendela, melihat matahari yang mulai tenggelam, seiring dengan tenggelamnya masa kejayaan semu mantan suaminya. Malam itu, villa nomor 7 yang biasanya menjadi simbol kemewahan dan keangkuhan Arkan mendadak terasa mencekam. Suasana ruang tamu yang tadinya dipenuhi tawa kemenangan kini berubah menjadi medan kepanikan. Arkan mondar-mandir di atas karpet persianya dengan napas yang memburu, sementara ponselnya tak henti-hentinya bergetar memberikan notifikasi buruk. Ia mencoba menghubungi bank untuk menanyakan perihal pembekuan rekening perusahaannya, namun jawaban yang ia terima selalu sama. Ada instruksi dari pemegang saham mayoritas untuk menghentikan seluruh aktivitas transaksi karena adanya audit mendadak. Bularas, yang masih tidak mengerti apa yang terjadi, mencoba menenangkan anaknya sambil terus mengoceh. "Arkan, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin itu cuma kesalahan sistem bank. Lebih baik kita fokus ke acara syukuran kita." Fanya sudah memesan dekorasi baru untuk mengganti semua barang pilihan si Hesti itu. "Ibu benar-benar tidak sabar melihat rumah ini bersih dari sentuhan perempuan udik itu," ujar Bularas dengan nada yang dipaksakan ceria, meski hatinya mulai was-was melihat wajah pucat anaknya. "Ibu diam dulu. Ibu tidak tahu apa-apa," bentak Arkan dengan suara menggelegar, membuat Bularas tersentak dan nyaris menjatuhkan cangkir teh porselennya. "Perusahaan sedang diambang kehancuran, Bu. Investor utama menarik semua dananya hari ini juga. Dan yang lebih gila lagi, aset jaminan kita, termasuk rumah ini, sedang ditinjau ulang status kepemilikannya." Fanya, yang sejak tadi duduk manis sambil memperhatikan kuku-kuku merahnya, mulai merasa tidak nyaman. Ia bukan tipe wanita yang mau menemani pria dalam keterpurukan. Matanya yang tajam mulai bergerak gelisah, menilai apakah keputusannya untuk masuk ke dalam kehidupan Arkan adalah sebuah kesalahan besar. "Mas Arkan, bukannya kamu bilang bisnis kamu aman? Aku sudah membatalkan semua kontrak kerjaku karena aku pikir hidupku akan terjamin di sini," keluh Fanya dengan nada manja yang mulai terdengar menuntut. Arkan tidak memedulikan rengekan Fanya. Pikirannya melayang pada kata-kata terakhir Hesti tadi sore. "Sesuatu yang paling berharga justru adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat dengan matamu yang sombong itu." Kalimat itu kini terasa seperti kutukan yang sedang menjadi kenyataan. Namun, kesombongan Arkan masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa Hesti mungkin berada di balik semua ini. Ia masih mengira ini hanyalah kebetulan buruk yang terjadi di hari perceraiannya. Sementara itu, di tempat lain yang jauh lebih tenang, Hesti sedang duduk di ruang kerjanya yang elegan di pusat kota. Ia tidak lagi memakai blus sederhana,
melainkan jubah tidur sutra yang mewah. Di depannya, Bram berdiri dengan tablet di tangan, melaporkan setiap kehancuran yang terjadi pada aset Arkan. Nyonya, Arkan baru saja mencoba menarik dana darurat dari rekening pribadinya. Namun sistem secara otomatis menolaknya karena rekening tersebut terhubung sebagai jaminan utang perusahaan yang sekarang sedang macet. Lapor Bram dengan nada datar tanpa emosi. Hesti menyesap teh kamomilnya perlahan, membiarkan kehangatan cairan itu menenangkan sarafnya. Biarkan dia berusaha semalam ini, Bram. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Persis seperti rasa kehilanganku terhadap waktu dan harga diri yang kuberikan padanya selama 5 tahun ini. Pastikan besok pagi semua petugas penyitaan sudah siap di depan pintu villa pukul 8 tepat. Hesti menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasa puas, namun bukan kepuasan karena dendam semata, melainkan kepuasan karena keadilan yang akhirnya ia tegakkan dengan tangannya sendiri. Ia telah memberikan Arkan dan Bularas segala kemewahan, namun mereka justru menggunakannya untuk menindas sang pemberi. Besok, ia tidak akan lagi bersandiwara. Besok, topeng menantu malang itu akan dilepas selamanya, digantikan oleh sosok penguasa yang sebenarnya. Malam itu, di villa nomor 7, Arkan tertidur di sofa karena kelelahan berpikir, sementara Bularas terus terjaga dengan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Ia menatap langit-langit villa yang tinggi, yang biasanya membuatnya merasa seperti ratu. Namun malam ini, langit-langit itu seolah-olah siap runtuh menimpa dirinya. Mereka berdua tidak sadar bahwa fajar yang akan menyingsing beberapa jam lagi adalah fajar terakhir mereka berada di dalam istana tersebut. Kehancuran yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai, dan puncaknya akan terjadi saat pintu besar itu kembali diketuk oleh seseorang yang sudah mereka usir dengan hina. Matahari pagi mulai merangkak naik, menyinari pilar-pilar putih villa nomor 7 dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, kehangatan itu sama sekali tidak menyentuh suasana di dalam ruang tamu yang kini berubah menjadi medan kepanikan. Arkan terduduk di lantai dengan rambut yang berantakan, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang ia ambil paksa dari meja kerjanya. Matanya merah karena tidak tidur semalaman, terus-menerus menatap layar ponsel yang menunjukkan grafik kehancuran perusahaannya. Tiba-tiba, suara deru mobil yang berhenti di depan gerbang villa memecah keheningan yang mencekam itu. Bularas, yang sejak subuh tadi terus mengomel tentang sarapan yang terlambat karena para asisten rumah tangga mendadak mogok kerja, langsung berlari menuju jendela besar. Wajahnya yang penuh kerutan tampak semakin pucat saat melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan teras, diikuti oleh sebuah truk derek di belakangnya. Arkan! Arkan! Lihat itu! Siapa orang-orang itu? Kenapa ada truk derek di depan rumah kita? Teriak Bularas dengan suara melengking yang syarat akan ketakutan. Arkan tersentak bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke depan pintu tepat saat bel rumah berbunyi dengan nada yang sangat menuntut. Ketika pintu terbuka, ia berhadapan dengan 3 orang pria berpakaian rapi yang membawa map kulit tebal. Di belakang mereka, berdiri 2 orang petugas leasing dengan seragam resmi. Selamat pagi, Pak Arkan. Kami dari pihak kreditur gabungan dan perwakilan dari PT Global Investama, ucap pria di depan dengan nada dingin tanpa kompromi. Kami datang untuk melakukan penyitaan aset atas jaminan kredit perusahaan Anda yang dinyatakan gagal bayar per jam 8 pagi ini. Apa? Gagal bayar? Ini pasti salah. Saya baru saja bicara dengan pihak bank kemarin. Bentak Arkan, mencoba menunjukkan otoritasnya yang kini sebenarnya sudah keropos. Pria itu menyodorkan sebuah dokumen yang ditandatangani di atas materai. Silakan dibaca, Pak. Seluruh dana investasi yang selama ini menopang operasional Anda telah ditarik secara total oleh pemegang saham mayoritas. Sesuai kontrak, seluruh aset yang terdaftar sebagai jaminan, termasuk kendaraan bermotor dan properti ini, harus diserahkan kepada pihak pengelola aset mulai hari ini. Bularas yang mendengar kata penyitaan, langsung histeris. Ia berlari ke arah petugas leasing yang mulai memasang rantai pada ban mobil mewah di garasi. Jangan sentuh mobil itu. Itu mobil anak saya. Kalian tidak punya hak. Pergi kalian semua dari sini. Teriaknya sambil mencoba memukul salah satu petugas.
Namun ia segera ditahan oleh petugas keamanan yang mendampingi mereka. Fanya keluar dari kamar dengan wajah yang baru saja dipulas riasan. Namun ekspresinya berubah drastis saat melihat kekacauan di ruang tamu. Ia melihat tas-tas mahalnya yang ia letakkan di ruang tengah mulai didata oleh petugas sebagai barang yang akan ikut disita, karena dibeli menggunakan dana perusahaan. Mas Arkan, apa-apaan ini? Kenapa mereka menyentuh barang-barangku? Fanya berteriak manja namun dengan nada yang sangat tajam. Kamu bilang ini rumahmu. Kamu bilang kamu kaya. Kenapa ada tukang sita di sini? Arkan hanya bisa diam mematung. Ia merasa seluruh dunianya yang megah ini runtuh dalam hitungan menit. Kesombongan yang selama ini ia bangun di atas pondasi harta orang lain kini berbalik menghimpitnya. Ia melihat ke arah gerbang, berharap ada keajaiban. Namun yang ia lihat justru sosok Bram yang turun dari mobil sedan hitam tersebut. Bram berjalan dengan tenang ke arah Arkan, memegang sebuah map hitam yang sangat familiar. Pagi, Pak Arkan. Saya rasa urusan kita baru saja dimulai. Ucap Bram dengan senyum profesional yang paling menyakitkan yang pernah Arkan lihat. Kehancuran ini terasa begitu sistematis dan rapi. Arkan mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan buruk. Ada tangan dingin yang mengatur semua ini dari kegelapan. Dan tangan itu adalah tangan yang sama yang selama 5 tahun ini menyiapkan sarapannya dengan penuh kesabaran. Di tengah keributan penyitaan mobil dan tangisan histeris Bularas yang meratapi nasibnya, Arkan mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia teringat Hesti, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatan hidupnya. Suasana di depan villa semakin kacau balau. Suara deru mesin truk derek yang mulai mengangkat mobil sedan mewah milik Arkan terdengar seperti jeritan kematian bagi harga diri keluarga itu. Bularas benar-benar kehilangan kendali diri. Ia berlari ke arah bagasi mobil yang sedang dibuka paksa oleh petugas, mencoba mempertahankan beberapa kantong belanjaan bermerek yang baru ia beli kemarin sore. Lepaskan. Ini milik ibu. Kalian ini rampok ya? Arkan, panggil polisi. Kenapa kamu diam saja seperti orang bodoh? Teriak Bularas dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya yang biasanya penuh bedak tebal kini luntur oleh keringat dingin, memperlihatkan raut wajah tua yang dipenuhi ketakutan luar biasa. Arkan tidak bergerak. Ia menatap Bram yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Bram, apa maksud semua ini? Kamu asisten Hesti, kan? Kenapa kamu ada di sini dengan orang-orang bank ini? Katakan pada mereka kalau ini cuma salah paham. Suara Arkan terdengar serak, hampir seperti bisikan putus asa. Bram hanya memperbaiki posisi kacamata peraknya tanpa sedikit pun rasa iba. Pak Arkan, saya di sini bukan untuk bernegosiasi. Saya di sini untuk memastikan bahwa seluruh aset yang telah disalahgunakan kembali ke tangan pemilik yang sah. Perusahaan Anda, PT Arkan Jaya, hanyalah sebuah entitas yang hidup dari suntikan dana Nyonya Hesti. Dan sekarang, karena kontrak investasi telah diputus, seluruh aset yang menjadi jaminan, termasuk mobil yang sedang diderek itu, secara hukum harus ditarik kembali. Fanya, yang melihat mobil incarannya mulai diangkat ke atas truk, langsung berubah sikap. Ia tidak lagi bergelayut manja di lengan Arkan. Sebaliknya, ia melangkah mundur dengan wajah penuh kejengkelan. Jadi selama ini kamu bohong, Mas? Kamu bilang mobil itu hadiah untukku setelah kita menikah nanti? Ternyata itu mobil taruhan utang? Kamu benar-benar memalukan. Fanya, diam. Aku sedang pusing. Bentak Arkan. Namun Fanya tidak berhenti. Pusing. Aku yang lebih pusing karena sudah membuang waktu dengan pria bangkrut sepertimu. Bu. Harusnya ibu malu selalu menyombongkan anak ibu ini. Ternyata kalian berdua cuma numpang hidup di atas utang. Fanya kemudian berbalik, masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya sendiri sebelum situasi semakin memburuk. Bularas yang tidak terima dihina oleh Fanya langsung berteriak. Heh, perempuan matre, kamu itu yang harusnya tahu diri. Kamu mendekati anakku karena uangnya. Sekarang kamu mau lari? Dasar tidak tahu untung. Perdebatan sengit antara Bularas dan Fanya pecah di teras rumah, disaksikan oleh para petugas penyita yang terus bekerja tanpa memedulikan drama tersebut.
Para tetangga di perumahan elit mulai keluar ke balkon rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah villa nomor 7. Berita tentang penyitaan aset keluarga Arkan menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Di tengah keributan itu, satu persatu barang berharga mulai dikeluarkan dari garasi. Bukan hanya mobil, tetapi juga motor besar koleksi Arkan yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Setiap kali sebuah barang diangkut, Bularas merasa jantungnya diremas. Ia merasa dunianya yang megah, dunianya yang penuh dengan pengakuan palsu dari teman-teman sosialitanya, kini sedang dipreteli satu demi satu. Arkan mencoba meraih ponselnya untuk menelepon pengacaranya. Namun ia baru menyadari bahwa nomornya sudah diblokir. Ia benar-benar sendirian di tengah badai ini. Ia menatap Bram kembali, mencari secercah harapan. "Di mana Hesti? Aku ingin bicara dengannya. Dia tidak mungkin setega ini padaku. Kami baru saja bercerai kemarin. Masa dia langsung melakukan ini?" Bram menatap Arkan dengan tatapan dingin yang menusuk. "Nyonya Hesti sedang sibuk mengurus hal-hal yang jauh lebih penting daripada mendengarkan keluhan Anda, Pak Arkan. Beliau sudah memberikan waktu 5 tahun bagi Anda untuk membuktikan diri, tapi Anda justru memilih untuk menginjak-injak kebaikannya. Apa yang terjadi hari ini hanyalah akibat dari sebab yang Anda buat sendiri." Bularas yang mendengar nama Hesti disebut langsung mendekat dengan wajah penuh amarah yang bercampur dengan kebingungan. "Jadi ini semua ulah perempuan kampung itu? Dia menyewa kalian untuk merampok kami? Arkan, jangan percaya pada mereka. Hesti itu miskin. Dia tidak mungkin punya uang untuk membayar orang-orang ini." Bram tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung arti mendalam. "Miskin? Ibu Laras. Sepertinya ibu harus segera bangun dari mimpi panjang ibu. Sebentar lagi, ibu akan menyadari siapa sebenarnya yang selama ini memberikan ibu makan dan tempat berteduh mewah ini. Dan percayalah, saat itu terjadi, ibu akan sangat menyesal telah membuka mulut untuk menghina Nyonya Hesti." Tepat setelah Bram menyelesaikan kalimatnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Arkan dari sekretaris kantornya yang tersisa. "Pak, gedung kantor kita sudah dipasangi garis pengumuman penyitaan. Semua karyawan diminta pulang. Investor global Investama secara resmi mengambil alih seluruh kendali operasional." Arkan jatuh terduduk di anak tangga teras. Ia merasa dunianya benar-benar sudah berakhir. Di depannya, mobil mewahnya kini sudah berada di atas truk derek dan perlahan mulai melaju keluar dari gerbang villa. Bularas merosot di samping anaknya, menangis histeris sambil memanggil-manggil nama Arkan, namun tidak ada jawaban. Kehancuran ini baru saja dimulai, dan mereka belum tahu bahwa kejutan terbesar masih menunggu mereka di dalam rumah itu sendiri. Setelah mobil-mobil mewah itu hilang dari pandangan, suasana di teras villa tidak lantas menjadi tenang. Justru, ketegangan baru mulai merayap masuk ke dalam pondasi bangunan megah itu. Bularas berdiri dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah pada menahan malu karena sadar para tetangga masih menonton dari kejauhan. Ia merasa martabatnya sebagai nyonya besar baru saja diinjak-injak di depan umum. Dengan langkah kasar, Bularas menyeret kakinya masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Arkan yang berjalan gontai seperti mayat hidup. Di ruang tamu, mereka mendapati Fanya sedang sibuk memasukkan barang-barangnya ke dalam tas jinjing besar. Hesti yang tadi sempat berada di atas, kini perlahan menuruni tangga dengan langkah yang sangat tenang, masih menjinjing koper kecilnya yang usang. "Tanya kenapa kamu belum pergi dari rumah ini sekarang?" teriak Bularas histeris begitu melihat wajah Hesti. Emosinya yang tidak stabil sejak tadi meledak tepat di depan wajah mantan menantunya itu. "Lihat apa yang terjadi. Gara-gara kutukanmu, mobil anakku disita. Kamu pembawa sial. Cepat pergi sekarang juga sebelum ibu panggil polisi untuk menyeretmu." Hesti menghentikan langkahnya di anak tangga terakhir. Ia menatap Ibu Laras dengan tatapan yang sangat datar. Bahkan tidak ada kerutan kemarahan di dahinya. Ketenangan Hesti justru membuat Bularas semakin merasa gila. "Ibu dengar tidak? Keluar. Jangan kotori lantai villa 17 miliar rupiah ini dengan kaki gembelmu itu." Lanjut Bularas sambil menunjuk-nunjuk ke arah pintu besar dengan jari yang gemetar. "Ini rumah anakku. Hasil keringat Arkan yang sukses.
Kamu tidak punya hak bahkan untuk menghirup udara di sini 1 detik pun lagi. Arkan yang sedang duduk di sofa dengan kepala tertunduk tiba-tiba mendongak. Sudahlah, Hesti. Pergi saja. Aku sedang tidak punya energi untuk melindungimu dari kemarahan ibu. Lagi pula, kamu lihat sendiri kan? Aku sedang tertimpa masalah besar. Mungkin benar kata ibu, keberadaanmu di sini hanya membawa energi negatif bagi bisnisku. Hesti tidak langsung menjawab. Ia justru meletakkan kopernya di lantai marmer yang mengkilap, lalu berjalan perlahan menuju sofa di tengah ruangan. Sofa yang biasanya dilarang untuk ia duduki jika ada tamu. Dengan sangat santai, Hesti duduk di sana, menyilangkan kakinya, dan meletakkan kedua tangannya di sandaran sofa. Kenapa kamu malah duduk? Kamu tulia? Bentak Bularas lagi. Suaranya melengking hingga ke langit-langit villa. Arkan, lihat istrimu. Maksud ibu mantan istrimu ini. Dia benar-benar sudah tidak punya urat malu. Hesti tiba-tiba tertawa. Bukan tawa yang keras, melainkan tawa dingin yang terdengar sangat menyeramkan di tengah keheningan rumah itu. Tawanya membuat bulu kuduk Bularas berdiri. Arkan pun mengerutkan kening, merasa ada yang sangat asing dari sosok wanita yang selama 5 tahun ini selalu menunduk di depannya. Kenapa kamu tertawa? Tanya Arkan dengan nada curiga. Hesti berhenti tertawa, lalu menatap Arkan dan Bularas secara bergantian dengan sorot mata yang tajam seperti belati. Aku hanya sedang berpikir, Bu, betapa lucunya melihat orang yang sedang menumpang di rumah orang lain, tapi berteriak paling kencang mengusir pemilik aslinya. Apa kamu bilang? Menumpang? Kamu pikir ibu menumpang di sini? Bularas tertawa sinis, hampir tersedak oleh ludahnya sendiri. Rumah ini dibeli Arkan seharga 17 miliar rupiah tunai. Kamu itu yang menumpang. Hesti, kamu yang cuma bawa baju rombeng ke sini. Hesti berdiri perlahan. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang terbungkus map hitam. Dokumen yang sama dengan yang dibawa oleh Bram di luar tadi. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja marmer dengan suara plak yang cukup keras. Silakan baca, Bu. Jika ibu masih ingat cara membaca tanpa bantuan asisten rumah tangga. Ucap Hesti dengan nada tenang yang sangat menghina. Bularas dengan kasar menyambar dokumen itu. Sementara Arkan ikut mendekat dengan perasaan tidak enak yang semakin kuat menghantam dadanya. Saat mereka membuka lembaran pertama dan melihat sertifikat kepemilikan aset serta bukti transfer asli dari 5 tahun yang lalu, wajah mereka berdua seketika berubah pucat pasi. Nama yang tertera di sana sebagai pemilik sah tunggal villa nomor 7 bukan Arkan, melainkan Hesti. Tangan Bularas gemetar hebat hingga lembaran kertas di tangannya berderi keras. Matanya yang mulai rabun dipaksa membaca setiap baris kalimat hukum yang tertera di sana. Nama, Hesti Putri Adiwangsa, tertulis dengan sangat jelas sebagai pemilik tunggal lahan dan bangunan villa nomor 7. Tidak ada nama Arkan di sana. Tidak ada penyebutan sedikit pun tentang harta Gonogini. Dokumen itu menunjukkan bahwa properti ini dibeli sepenuhnya menggunakan dana pribadi Hesti jauh sebelum perusahaan Arkan mulai mencatatkan keuntungan. Ini tidak mungkin. Arkan, ini pasti palsu, kan? Kamu yang beli rumah ini. Arkan, kamu bilang ini hasil kerja kerasmu. Suara Bularas pecah, berubah menjadi cicitan ketakutan yang menyedihkan. Ia menatap anaknya, memohon sebuah penyangkalan. Arkan merebut dokumen itu dengan kasar. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya hingga membasahi kerah kemeja mahalnya. Ia membolak-balik kertas itu dengan napas yang memburu. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis, ia tahu persis segel asli notaris dan tanda air pada sertifikat kepemilikan. Semuanya asli. Segala kemegahan yang ia pamerkan selama ini, setiap jengkal ubin marmer yang ia injak dengan sombong, ternyata adalah milik wanita yang baru saja ia ceraikan dengan hina. Hesti, apa maksudnya ini? Kamu membohongiku selama ini. Arkan menatap Hesti dengan pandangan kosong, antara amarah dan rasa tidak percaya yang bergejolak. Hesti berjalan perlahan mendekati jendela besar, menatap ke arah taman yang kini tampak sunyi setelah mobil-mobil disita. Membohongimu. Arkan, aku tidak pernah berbohong. Aku hanya membiarkanmu percaya pada apa yang ingin kamu percayai.
Saat bisnismu hancur 5 tahun lalu, siapa yang memberikan dana segar melalui investor anonim? Itu aku. Saat kamu ingin tinggal di rumah mewah untuk menjaga gengsimu di depan rekan bisnis, aku membelikan tempat ini. Aku memberimu segalanya agar kamu bisa berdiri tegak sebagai seorang pria. Tapi apa yang aku dapatkan? Hesti berbalik, menatap Arkan dengan mata yang berkilat tajam. Aku mendapatkan caci maki. Aku mendapatkan mertua yang memperlakukanku lebih rendah dari asisten rumah tangga. Dan aku mendapatkan seorang suami yang membawa perempuan lain ke dalam rumah yang aku bayar dengan uangku sendiri. Fanya, yang sejak tadi menyimak di sudut ruangan, tiba-tiba menjatuhkan tas jinjingnya. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini tampak kusam. Ia menyadari bahwa pria yang ia puja-puja sebagai miliarder sukses hanyalah sebuah boneka yang benangnya baru saja diputus oleh pemiliknya. Tanpa suara, Fanya mulai mundur perlahan, mencari celah untuk segera pergi dari rumah yang sebentar lagi akan menjadi saksi kehancuran total keluarga Arkan. Bularas tiba-tiba jatuh terduduk di lantai, tepat di atas karpet mahal yang dulu ia klaim sebagai pilihannya sendiri. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Hesti, kamu tidak bisa mengusir ibu. Ibu ini orang tua. Kamu harus punya rasa hormat. Arkan itu anak laki-lakimu. Maksud ibu suamimu. Kamu tidak boleh sekejam ini. Hesti mendekat ke arah Bularas, lalu berjongkok hingga wajah mereka sejajar. Tidak ada lagi rasa takut di mata Hesti. Rasa hormat. Bu? Ibu bicara tentang rasa hormat setelah semua hinaan yang ibu lontarkan padaku? Setelah ibu menyebutku, benalu, dan perempuan udik setiap hari? Ibu lupa bahwa setiap butir nasi yang ibu makan di rumah ini berasal dari tanganku. Dan sekarang, ibu meminta belas kasihan. Hesti berdiri kembali. Suaranya naik 1 oktavi namun tetap terkendali. Waktu untuk belas kasihan sudah habis. Tadi Arkan bilang padaku untuk segera angkat kaki karena dia tidak mau matanya melihat wajahku lagi. Sekarang, aku akan mengembalikan kata-kata itu. Aku memberi kalian waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian. Ingat, hanya pakaian dan barang pribadi yang kalian bawa dari rumah lama kalian dulu. Sisanya, termasuk tas-tas mewah dan perhiasan yang dibeli pakai uang perusahaan, sudah masuk dalam daftar sita. Hesti, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Arkan mencoba mendekat. Tangannya hendak menyentuh bahu Hesti, namun Hesti menghindar dengan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah menyentuh perempuan lain di rumahku, desis Hesti. Waktumu dimulai dari sekarang. Arkan, jika dalam 30 menit kalian belum keluar, petugas keamanan perumahan dan pengacaraku akan menyeret kalian keluar secara paksa di depan semua tetangga yang sedang menonton. Bularas mulai menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai marmer dengan tangannya. Namun, tidak ada seorang pun di rumah itu yang peduli. Hesti berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, membiarkan udara luar masuk. Di luar, Bram sudah berdiri bersama 2 orang pria berbadan besar yang mengenakan seragam petugas keamanan. Kehancuran itu kini sudah mencapai puncaknya, dan Hesti hanya berdiri tegak, menyaksikan bagaimana istana pasir yang ia bangun untuk suaminya kini tersapu ombak kenyataan. Menit-menit berlalu dengan sangat mencekam di dalam ruang tamu yang luas itu. Suasana yang tadinya dipenuhi aroma parfum mahal kini berganti dengan bau keputusasaan yang menyesakkan dada. Arkan masih berdiri mematung, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka lebar, sementara ibunya, Bularas, masih terseduh-seduh di atas lantai marmer, meratapi kemewahan yang mulai terasa menjauh dari jangkauan jemarinya. Hesti melirik jam tangan peraknya dengan dingin. Sudah 5 menit berlalu. Waktu kalian terus berjalan. Jika kalian hanya ingin menghabiskannya dengan menangis, silakan saja, tapi jangan harap ada perpanjangan waktu. Ucap Hesti dengan nada datar yang sangat mematikan. Bularas tiba-tiba berhenti menangis. Ia menatap Hesti dengan mata yang merah dan bengkak. Namun sisa-sisa kesombongannya masih mencoba untuk muncul. Hesti, kamu tidak bisa begini. Ibu ini sudah tua. Arkan sedang kesulitan bisnis. Di mana hati nuranimu? Apa kamu tidak ingat dulu ibu yang merestui Arkan menikahimu meskipun kamu hanya gadis kampung? Hesti tertawa getir mendengarnya.
Merestui. Bu? Ibu setuju karena saat itu Arkan sedang dikejar-kejar hutang miliaran rupiah dan ibu tahu aku punya tabungan yang bisa menyelamatkan wajah keluarga ibu. Ibu tidak merestuiku. Ibu hanya sedang membeli nafas untuk anak ibu yang hampir mati karirnya. Hesti kemudian menoleh ke arah Arkan yang mulai bergerak lunglai menuju kamarnya untuk mengambil barang. Dan kamu Arkan, jangan coba-coba menyelinapkan dokumen perusahaan atau kunci brankas. Bram sudah memblokir semua akses sidik jarimu di rumah ini. Semua yang ada di dalam lemari besi itu adalah milik perusahaanku, bukan milikmu. Arkan menghentikan langkahnya. Pundaknya merosot tajam. Ia merasa seperti pecundang yang sedang dikuliti hidup-hidup di depan umum. Sementara itu, Fanya yang sejak tadi hanya diam di pojokan, tiba-tiba berjalan cepat menuju pintu keluar. Ia bahkan tidak menoleh lagi ke arah Arkan. Fanya, kamu mau kemana? Teriak Arkan dengan suara serak. Fanya berhenti sejenak, menatap Arkan dengan tatapan penuh jijik yang sama seperti yang dulu Arkan berikan pada Hesti. Mau kemana lagi? Tentu saja pergi. Aku tidak mau ikut terseret dalam kemelaratan kalian. Mas, kamu itu ternyata cuma penipu yang numpang hidup pada istri. Benar-benar menjijikkan. Fanya meludah ke lantai milik Hesti, lalu melenggang pergi meninggalkan villa tanpa membawa satupun koper besar yang tadi ia siapkan, karena ia tahu barang-barang itu akan disita. Kepergian Fanya menjadi pukulan telak terakhir bagi harga diri Arkan. Pria itu jatuh terduduk di anak tangga pertama, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bularas yang melihat Fanya pergi begitu saja langsung berteriak memaki. Namun suaranya hanya memantul di dinding villa yang sunyi. Bram melangkah masuk ke dalam ruangan, membawa sebuah laptop kecil. Nyonya, tim keamanan sudah siap di depan gerbang. Saya juga sudah menerima laporan bahwa Arkan sempat mencoba memindahkan sisa saldo di rekening daruratnya 10 menit yang lalu, namun sistem kita sudah lebih dulu membekukannya. Hesti mengangguk puas. Ia menatap mantan ibu mertuanya yang kini mulai merangkak mendekat, mencoba memegang ujung blus Hesti. Hesti, tolong. Nak, biarkan ibu tinggal di sini sebentar saja sampai Arkan dapat tempat kontrakan. Ibu tidak kuat kalau harus kembali ke rumah lama yang sempit itu. Di sana panas, tidak ada AC, jalannya sempit. Hesti menarik ujung pakaiannya agar tidak tersentuh oleh Bularas. Rumah lama itu adalah tempat yang paling pantas untuk orang yang tidak tahu cara bersyukur seperti ibu. Ibu bilang di sana panas? Mungkin itu bagus untuk mengingatkan ibu bahwa kesombongan hanya akan membakar diri sendiri pada akhirnya. Hesti berjalan menuju meja marmer, mengambil kunci cadangan villa yang ada di dalam laci rahasia yang hanya ia yang tahu. Ia menggenggam kunci itu dengan kuat, merasakan dinginnya logam yang menjadi simbol kekuasaannya yang kembali. Bram, suruh petugas masuk. Bantu mereka mengeluarkan barang-barang pribadi yang memang milik mereka. Sisanya, ganti semua kode kunci pintu dan segel setiap ruangan berharga di rumah ini. Aku tidak mau ada satupun debu dari masa lalu mereka tertinggal di sini malam ini. Baik, Nyonya, jawab Bram tegas. Beberapa pria berseragam masuk dengan tertib. Mereka tidak kasar, namun kehadiran mereka memberikan tekanan yang luar biasa. Satu persatu baju-baju Arkan yang berserakan dimasukkan ke dalam kardus-kardus biasa, bukan lagi koper mewah bermerek. Bularas hanya bisa melihat dengan tatapan kosong saat koleksi tas kulitnya, yang ternyata dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang diatasnamakan Hesti, dipisahkan untuk disita. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan bagi Arkan dan Bularas. Mereka yang biasanya memerintah asisten rumah tangga dengan nada tinggi, kini hanya bisa berdiri di sudut ruangan seperti orang asing yang sedang menunggu diusir dari terminal. Hesti terus berdiri di tengah ruangan, mengawasi setiap pergerakan dengan mata elang. Ia memastikan bahwa tidak ada satupun keadilan yang terlewatkan hari ini. Babak penentuan ini hampir usai, dan Hesti merasa kekuatannya yang selama ini terpendam telah bangkit sepenuhnya. Waktu 30 menit yang diberikan Hesti akhirnya habis tepat saat matahari mulai condong ke arah barat, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah mengusir paksa sisa-sisa keberadaan Arkan dan ibunya dari dalam villa tersebut. Suasana di ruang tamu kini tampak lengang namun berantakan.
Kardus-kardus berisi pakaian biasa dan barang-barang pribadi yang tidak bernilai tinggi sudah tertumpuk di dekat pintu utama. Hesti berdiri dengan tegak di tengah ruangan. Tangannya terlipat di depan dada, memperhatikan Arkan yang keluar dari kamar dengan wajah yang hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan direktur utama yang dulu selalu mendongak. Arkan kini hanya mengenakan kaos polos dan celana kain, menjinjing satu kardus yang isinya hanya kenangan masa lalu yang tak berguna. Di belakangnya, Bularas berjalan tertatih-tatih, masih mencoba mendekap sebuah tas tua yang dulu ia bawa saat pertama kali pindah ke sini, satu-satunya tas yang tidak disita karena memang miliknya sejak dulu. "Waktu kalian sudah habis," ucap Hesti dengan suara yang menggema tenang namun penuh otoritas di dalam ruangan yang tinggi itu. Arkan berhenti tepat di depan Hesti. Ia menatap mantan istrinya itu dengan tatapan yang sangat kompleks. Ada rasa malu yang mendalam, penyesalan yang terlambat, dan ketakutan akan masa depan yang gelap gulita. "Hesti, apa benar-benar tidak ada sisa kasih sayang sedikit pun untukku? Setelah 5 tahun kita bersama?" tanya Arkan dengan suara yang nyaris hilang. Hesti menatap Arkan tanpa berkedip. "Kasih sayangku sudah mati bersama setiap makian yang kamu lontarkan dan setiap pengkhianatan yang kamu lakukan di rumah ini. Arkan, kamu sendiri yang membunuhnya. Jadi jangan tanya di mana kuburannya." Bularas, yang sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk berteriak, hanya bisa meratap pelan. "Hesti, setidaknya biarkan kami membawa satu mobil saja. Bagaimana kami bisa pergi dari perumahan sejauh ini dengan membawa kardus-kardus ini?" Hesti tersenyum dingin, senyum yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi bisa dimanipulasi oleh air mata buaya. "Di depan gerbang sudah ada taksi online yang aku pesankan untuk kalian. Itu adalah kebaikan terakhirku. Silakan pergi." Bram memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk mulai mengangkut kardus-kardus tersebut keluar. Arkan dan Bularas terpaksa melangkah keluar, melewati pintu jati raksasa yang selama ini mereka anggap sebagai gerbang kekuasaan mereka. Saat kaki mereka menginjak teras, mereka disambut oleh pandangan mata para tetangga yang masih setia menonton drama kejatuhan sang orang kaya baru tersebut. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantung Bularas, hingga ia menutupi wajahnya dengan selendang tipis. Hesti berjalan mengikuti mereka hingga ke ambang pintu. Ia berdiri di sana, di bawah naungan pilar megah vilanya, menatap punggung Arkan dan Bularas yang mulai menjauh menuju mobil taksi yang sudah menunggu. "Ingat satu hal, Arkan," seru Hesti, membuat langkah Arkan terhenti sejenak. "Kamu tadi bertanya kenapa aku belum pergi dari rumah ini. Sekarang kamu sudah tahu jawabannya. Karena ini adalah rumahku, hasil keringatku, dan hidupku. Mulai detik ini, jangan pernah lagi menyebut namaku atau mencoba mencariku. Kamu dan ibumu sudah resmi menjadi sejarah yang ingin aku hapus." Arkan tidak menoleh. Ia terus berjalan dengan bahu yang merosot, masuk ke dalam taksi yang sempit bersama ibunya. Saat pintu taksi tertutup, itu adalah tanda berakhirnya sebuah era kepalsuan dalam hidup Hesti. Taksi itu bergerak perlahan, meninggalkan kawasan elit Bukit Hijau Indah, membawa pergi 2 orang yang pernah menjadi parasit dalam hidup sang miliarder rahasia. Hesti menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa benar-benar bersih dan murni. Ia berbalik dan menatap ke dalam interior vilanya yang megah. "Bram, panggil tim pembersih profesional. Aku ingin rumah ini disterilkan dari semua jejak mereka. Ganti semua perabotan yang pernah mereka sentuh. Aku ingin memulai lembaran baru di rumah yang benar-benar milikku." "Baik, Nyonya," jawab Bram dengan hormat. Hesti berjalan menuju sofa utama, duduk di sana dengan perasaan puas yang tak terlukiskan. Ia telah memenangkan pertempuran batinnya. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kesombongan hanya akan berakhir pada kehancuran yang menyakitkan. Sambil menatap matahari terbenam dari jendela besar vilanya, Hesti tersenyum. Kali ini, senyumnya bukan lagi senyum dingin penuh rahasia, melainkan senyum kemenangan seorang wanita yang telah berhasil mengambil kembali martabat dan haknya yang sempat tercuri. Pesan moral: jangan pernah merendahkan atau menginjak harga diri seseorang hanya karena mereka terlihat diam dan sederhana, sebab kamu tidak pernah tahu kekuatan apa yang mereka simpan di balik kesabarannya.
Kesombongan di atas harta yang bukan milik sendiri hanya akan berujung pada kehancuran dan rasa malu yang mendalam saat kebenaran terungkap.